Terus tahun depan tidak ada DMO kata dia karena ada satu perusahaan China tuh pindah Toto Production apanya tuh pindah ke Morowali, membutuhkan 40 juta cooking coal every year. This China company itu import dari Aussie. Nah, kemarin baru deal nih sama ADMR. Jadi kan kalau dilihat ADMR ada kayak provisi yang DMO itu. Next year udah habis karena nggak ada karena si ADMR jual sama local China yang di Morowali kan dianggap lokal. Terus dapat harga bagus, dapat harga 300, pokoknya harga market lah. Harga market diskon dikit. Nah, lebih bagusnya $70 lah ya. Pokoknya way above $70. Jadi nggak rugi. Kalau nggak rugi, berarti tahun depan not bad itu si ADMR punya at least DMO-nya udah nggak ada lah. Oke. Iya, ADMR Dan sih oke sih. Si cooking oil, si company butuh kayak 40 juta cooking oil gitu. Cooking coal. Jadi ya, lu 1,5 juta lah, nggak ada artinya lah. Iron ore terbesar. Ultra ada dengar nggak? Ini punyaku kenapa mati ya nih ya komennya, gimana ya? Gak bisa baca lo gua. Sebentar. Kok bisa hilang? Nggak tahu nih. Ada. Keluar dulu masuk lagi kali ya? Iya boleh. Saya ke lift dulu, masuk lagi. Mana nih? Kita invite lagi. Dia nggak bisa baca komen, ntar nggak bisa jawab pertanyaan. Nah, udah ada? Bisa. Udah. Oke. Dari tadi banyak banget nih nanyain Harum. Kalau Meta tadi kita udah bahas. Udah bahas panjang lebar si Meta. Medco juga udah. Terus udah. Save dulu, nggak bisa di save dulu. Gosipnya tender offer di bawah. Iya. 2860 gosipnya. Aku nggak tahu bener apa enggak. Iya. Cepro deh. Cepro resultnya kan not bad, tapi growth-nya tuh quarter on quarter-nya nggak sekencang yang pas kemarin. Jadi ya kalau aku dikasih tahu mungkin cuma sampai yang ada flow itu 58 sampai 60 ya. Sekitar segitulah. Trading lah. Tapi ya nunggu. Gotochi MSCI bakal ditambah nggak? Kok ditambah? Enggak lah. Justru ada orang masuk mungkin dikurangin malah. Iya, bobotnya kan aman takutnya mau masuk kan? Iya. BBYB ada insight Kak Ci, banyak banget nanya BBYB. Gua nggak pernah, udah lama banget nggak ngeliatin lo jujur. Kan kapan hari itu digital bank udah collapse semua kan, jadi ya kita udah ngomong 2 tahun yang lalu kayak digital forget it dulu ya nggak. Jadi udah lama nggak ngeliatin kan, habis itu kita ada main komoditi, nggak lama kemudian main yang hijau-hijau. Iya. Kalau sebenarnya kalau lihat dari performance saham maupun performance earning EPS-nya itu paling bagus sebenarnya Amar loh. Cuman Amar ya mainnya begitu nggak jelas. Amar itu lihat resultnya itu masih oke banget. Asa Ci. TO di bawah tuh siapa tadi? Petrosi, rumor. Iya. Rumornya di bawah. ESA ini harga amoniaknya naik. Terus udah naik udah naik kan, tapi sahamnya belum naik. Terus kayak ada hari ini kayak ada orang yang asing yang beliin sih kalau nggak salah. Oh iya. Terus kaset kan? Iya. Terus gini kata orang, kayak marketnya kan kayak sekarang nih banyak uncertainty, terus banyak kayak politiknya ntar memanas. Jadi kita harus beli yang ada penunggunya. Gak ada tuyul-tuyulnya. Iya, jadi kalau turun itu ada yang nahan. ASLC tuh kemarin resultnya bagus loh. Ya, iya. Kan positifnya lumayan kan? Aku daripada ASLC udah nggak rugi. Beli Asus lah, Asus the best dong. S1R. Tadi apa? Pani menjelang RI udah dibahas tadi. Belum tahu, jadi belum dapat detailnya. BRIS gimana Ci kalau BRIS? BRIS harusnya bisa menarik, tapi nggak tahu kapan ya. Kan gini ya, kita mau nggak mau kita tuh 90% negara muslim. Bener. Kan. Pasti yang mau pakai yang syariah tuh kan mestinya banyak. Dan syariah yang gede itu cuma ada satu penggabungan dari 3 SOI syariah gitu loh. Ya menurutku tuh BRIS itu BCA-nya syariah.
Kalau Iya, orangnya harus longer term tapi view-nya. iya. Tapi pasti growth, soalnya kalau gue lihat Malaysia, syariah tuh very big di Malaysia. Indonesia I think is a matter of time aja. Soalnya produknya kan kita juga nggak familiar, jujur gue juga pusing. Cuman beberapa orang ya, karena 3 bank jadi satu, ibaratnya dulu kan jelasinnya dikit-dikit, sekarang 3 bank satu, lu bisa kayak berkoar-koar seluruh Indonesia gitu kan. Jadi harusnya lebih banyak ini depositor dan lebih banyak lender, dan cost of fund dia tuh murah karena tabungan hajinya kan nggak pakai bunga. Iya, tapi itu Bris boleh perhatiin sih. Cuma kapan dia terbangnya nggak tahu sih. Masih nunggu kabar. Nggak, soalnya orang takut kan gini loh. Mau ada placement kan, BRI mau nurunin stake kan. Oh iya, benar-benar. Ya kan, mereka kan Iya. Bris kan punya Mandiri kan, jadi BRI mau nurun stake, BNI mau nurun stake, itu kan pasti placement. Kan beberapa gosipnya kan nanti ada bank Dubai lah, Middle East, ngambil, terus bagian kan mau ya fund pasti ngambil, terutama fund yang masuk syariah fund gitu loh. Nah, orang tuh nggak tahu placement harga piro, jadi semua orang tuh nunggu itu. Jadi kalau udah dapat kepastian pricingnya, baru overhang, istilahnya kan ada overhang kan istilahnya. Berarti tunggu selesai itu baru bisa jalan lagi. Oke. Terus nih ada nih BCA, Bank Niaga katanya BCA kedua ya Ci. Artinya Bank Niaga bakalan jadi the next BCA. Is it? Ya, size-nya beda jauh lah. Profitnya BCA tuh 1 tahun tuh 40 triliun. Coba mau 50 kali tahun ini, coba lu cek Bank Niaga tuh market cap-nya berapa. Oh iya, kemarin kan aku udah bikin yang Outlook sama offline juga kan. Itu kata si Jeff, Head of Research aku, result bank gede itu kan bagus-bagus kan. Jadi kelihatannya saham dari middle bank-bank yang di bawah 4 bank gede itu kemakan. Ya. Gue kerja buat CIMB gitu lama, jadi and I think it's a very good bank. Actually, mobile banking dia tuh sampai detik ini menurutku paling enak dipakai si Okto itu. Gampang banget and very swift lah. Cuman ya, to be fair aja, mereka nggak bisa dapat the cheapest cost of fund, ya kan. Contoh, BCA cost of fund tuh murahnya setengah mati. Jadi BCA tuh nggak usah kerja, tinggal beli government bond aja, zero risk. Itu tetap yield berapa? Government bond berapa? 7%. BCA cost of fund cuma 1, lu nggak usah ngapa-ngapain. Ibarat tabungan lu dibuang ke government bond, BCA ada cuan 6%. Bank mana lagi bisa kayak gitu? Nggak bisa. That's why BCA is still the best, gitu kan. Is Bank Niaga jelek? Enggak, is a very good bank. Ya cuman dibanding BCA ya, nih ya contohnya kalah. Soalnya profitnya BCA setiap tahun itu kan 40 triliun lebih, mungkin tahun ini 50. Itu setiap tahun ini market cap-nya Bank Niaga 40 triliun. Berarti setiap tahun BCA itu melahirkan satu Bank Niaga. Dari profitnya. Ya makanya jadi kalau aku ya wis BCA wis. Iya, kalau marketnya bullish beda. Kalau marketnya kayak sekarang, kalau marketnya bullish mungkin yang kecil-kecil bisa lah naik, ya kan. Dan Niaga tuh murah, dulunya murah, sekarang sih udah nggak murah ya. Waktu aku lihat Niaga tuh harga masih 1.000 kok. Ya sekarang udah naik, Bang. Vegas pokoknya gitu jauh. Gini, rule of thumb nih ya. Kalau deposito lu mulai naik, yang bank yang dibeli cuma BCA. Kalau government bond mulai naik, BCA udah. Jadi BCA semua dong. BRIS mungkin, karena BRIS tuh nggak ada interest. BCA sama BRIS kan satunya BCA versi syariah, satunya BCA versi normal. Iya, versi biasa. Aisyah ada. Nih, gue bakal ngomong sekali for all ya, jangan tanya lagi ya. Kak, dari dulu aku ngomong Friend sama Excel kalau digabung itu beautiful. Why? Friend itu cuma punya 30 juta pelanggan, 30 something, 33 lah, 34 lah, whatever. Excel sekitar 60-an. Digabung almost cepet lah supaya gampang. Itu persis kayak Indosat sama Harts. Indosat 60-an, Hartsnya 28, jadi gabung ya hampir cepet. Did you see Indosat punya result? Habis digabung, bagus tingkat dewa. Iya. Nah, same. Excel sama Friend kalau digabung pasti bagus. Kenapa? Telkom itu tuh is a business of size. Karena CapEx-nya mahal. Jadi kalau CapEx-nya mahal, yang pakai dikit itu cost per orangnya tinggi kan.
Jadi kan gimana lu bisa profitable? Nah, the more pelanggan, the better it is. Karena ini capex-nya sekali, fixed cost-nya tinggi gitu loh. Lu Iya. bangun tower, yang pakai 10 orang, ya sewa tower lu sama. Iya kan, lu sewa satu tower kan cepet tiaw tuh setiap bulan. Kalau yang pakai cuma 10 orang di daerah situ, ya tetap 10 orang dibagi cepet tiaw kan mati. Satu orang piro? Kose. Apakah lu punya ARPU segitu? Enggak. Makanya kalau Telkom itu is a matter of size. The more pelanggan you have, the better it is. Kalau digabung pasti bagus. Cuman kita tuh nggak tahu dealnya gabungan ini gimana. Kan yang pasti mintanya 50-50% nih. Dia mau persis kayak si Indosat sama Hutch. Waktu Hutch, ingat siapa yang keluar duit? Nambah cash. Si Hutch nambah cash loh. Di penggabungan itu. Ya nggak? Nambah berapa juta dolar itu? Waktu itu. Friend sama Excel pasti friend yang nambah duit karena size friend lebih kecil. Tapi ya, kalau kayak gitu yang diuntungin yang mana sih? Dua-duanya? Enggak. Loh, post merger untung dua-dua, tapi waktu deal ini tergantung dealnya. Kalau yang kayak di koran itu bener, harganya di bank gocap, yang cuan ya Excel lah. Yang punya friend kan paling rendah sekarang gocap. Lu beli gocap kalau nanti lu dijual. Tadi aku udah ngasih hitungan contoh paling gampang. Misal lu beli sekarang di market harga 55. Lu beli 2 lot. Ya kan? Itu 200 kali 55, 110 ribu lah. Atau ya tau. Terus total lu di harga cuma 30. Ya kan lu lagi-lagi. Cuman abis kan ditukar pasti kalau share swap kan saham friend ditukar saham Excel. Iya. Ya kan? Atau dibalik ya Excel ditukar saham friend. Sama aja. Excel dapat more friend. Lu tetap rugi. Ya kan? Yang cuan siapa? Ya Excel yang cuan. Tadi teknikalnya mulai kayak mau gerak sih. Jadi kalau merger, pertama beli Excel-nya dulu. Setelah digabung, baru kan gabung udah nggak masalah. Lu punya friend berapa, lu sama aja punya Excel berapa kan, udah jadi satu. Aja company friend cell gitu kan. Di friend cell ini baru naik barengan. Tapi pas merger ini pasti yang punya friend rugi. Pantesan tadi Excel-nya udah ada signal mau bergerak ke atas nih. Iya, teknikalnya bentuknya kayak rounding bottom. Nah, tapi ini ya ini kalau dealnya di bank gocap itu kan tadi menurut koran. Kalau dealnya di atas gocap yang nggak rugi gitu aja. Ini kan kalau yang koran ngomong harusnya kecuali ada perubahan ya. Jadi kalau misalnya tetap dealnya tetap sama kayak tadi yang kalau mau diajak gocap itu bisa, bukan nggak bisa kan itu valuasi kan. Misal di atas gocap itu kan friend valuation misalnya kita angka sembarang ya 40 triliun gitu kan. Kalau gocap di atas gocap berarti Excel harus ke 40 triliun, berarti Excel juga harus naik. Jadi either way lu hitung Excel naik. Tuh, pantesan nih, menarik nih. Excel chartnya udah speak a thousand language deh. Teknikalnya tuh kayak mau jadi sih. Iya tadi yang ngomong soalnya gini, yang ngomong tuh mau merger di Bogocap itu kayaknya Excel-nya ya, tapi di rootnya Smartfren itu masih bantah, katanya dia belum tahu prosesnya tuh kayak gimana. Karena itu kan makanya kalau bisa di atas gocap ya even better kan, jadi yang punya friend gak rugi kan. Kalau di atas gocap ya berarti Excel harus naik, soalnya kan nyamak evaluasi. Oke. Pasti ya, kalau merger pasti salah satu delisting, tapi nggak masalah kan saham ditukar. Iya. Dulu Lipo kan merger apa ya? Lipo dulu merger apa ya Pak? Lipo Bank sama CMB kan, BNBA sama Bank Lipo kan merger, salah satu survive. Tapi yang punya Lipo ditukar saham CMB juga, jadi nggak ngefek. Itu juga pernah kan yang mirip, tapi ini saham grup ya dulu. Itu saham CTRA. Iya, ditukar-tukar juga. Nggak rugi kok, oke sih. Abis itu malah jadi gede market cap-nya, terus naik. Bagus. Abis itu. Terus apa lagi ya? Konstruksi. Waduh, konstruksi. Ya konstruksi ya cuman yang swasta aja. Iya, gue udah nggak ngeliatin lagi. Ini anak gue nanya lagi, "Mah, Medco hodl nggak? You don't have any choice, man. Kayak lu nyangkut gitu kan." Medco kayaknya ini deh, nyangkutnya berjamaah.
berjamaah soalnya minyaknya tiba-tiba turun nggak jelas. Yang punya Warren Friend, actually, kalau yang masuk grup Discordku, udah dari 2 tahun yang lalu disuruh buang. Iyalah, itu kan ada expiry date-nya. Terus Tapi udah whatever yang lu punya kerugian di Friend W2 itu udah harusnya bagi penghuni Discord saham lucu-lucu udah balik modal semua, udah lebih-lebih. kalau disiplin, kalau di-cut, kalau dia nge-cut juga percuma sih. Kadang-kadang nggak rela. Jadi anak Cici ini bales apa? Nelly piye, Ci? Layak buat dividen Waduh, gue nggak ngerti Nelly itu apa shipping ya? Shipping, tapi dulunya nggak liquid. Belakangan baru mendingan. Shipping yang bagus cuma TPMA, Win saja digebuk kagak bangun-bangun. TPMA tuh bayar dividen rajin loh, ini keluar dividen lagi loh. Bagus loh, TPMA tuh bagus. Digebuk. Dulu kita, ingat nggak, kita yang mengenalkan TPMA dulu. Iya, pertama benar. Kali sama bosnya. Dulu orang nggak ngerti TPMA itu apa. Ya kan kita gotong ke IE, ingat nggak? Bagus. Terus apa ya? PTMP Cicuai nggak tahu, tapi aku suka sih PTMP itu kayak jelasin packaging. Jadi dia kayak kalau ada brand, ada merek-merek. Inko nih mau dibuang dari, Inko ada gejala-gejala dibuang dari ini nih apa? MSCI. Jadi Goodbye My Love dulu. MSCI, Mama Antam ya, potentially Antam itu kelihatannya bisa banget dikeluarin dari MSCI, potensi banget. Asa ada insight gak Ci Asa? Asa kemarin? Asa kayak the worst is over ya. Iya. Musuh dia kan tadinya JNT itu. Terus TikTok Shop Goodbye My Love, JNT-nya Goodbye My Love juga kan. Turun banyak. Terus yang kayak si cepat segala kan udah mengecilkan operasi semua kan. Jadi konsolidasi sih harusnya good lah for the industry. Iya. Udah ADMR kalau modal 2000 harus average down sih. Iya. Kalau enggak ntar takutnya nggak bisa exit. Harum gimana? Harum ngikutin harga Komo lah. Iya. Dia ngikutin. ADMR udah masuk, udah kena tendang. Ntar untuk masuk lagi kayak take a while ya. Iya. Tadi ada yang nanya ini ya, Indi. Brand ya, gue kasih tahu ya. Target personalku tuh 5.000. Udah diomong sejak IPO, oke? Dari IPO. Jadi kalau kalian mau hold di atas 5.000 atau enggak, terserah. Saya nggak tanggung jawab. Iya. Pokoknya 5.000 udah kena, take profit tuh is never wrong. Kalau kalian baru masuk di 5.000, nanti balik ke gua, itu gua ngamuk tingkat dewa. Karena personal targetku 5.000. Kalau mau di hold lebih lanjut ya nggak apa-apa, harusnya posisi cuan loh ya. Tapi kalau AK lagi ya sembuh, gitu kan. Tapi nanti kalau turun dari 5.000, that's also your risk, no. Jangan nyalain ke kita gitu loh. Pokoknya udah 5.000 kena, do whatever you want nih, jangan tanya-tanya, Ci, 5.000 boleh di hold lagi apa enggak? Ya terserah. It's your money, not my money. Terus brand itu mesti diingat ya, free floatnya cuma 3%. Jadi risk itu kalau misalnya dia lagi turun, nggak mungkin ke harga brand. Jamin nggak mungkin. Nggak mungkin, itu sih nggak mungkin. Terlalu berat karena free floatnya beda. EGO tuh free floatnya banyak. Terus yang punya banyak, nggak mungkin. Iya, itu nggak mungkin. Kalau balik ke high-nya dia masih ada potensi lah. High-nya dia tuh sekitar berapa sih? 16.8. Kalau brandnya stay high, chances itu ada. Tapi untuk ngejar brand itu impossible. Itu namanya mission impossible. MIDI gimana, Ci? MIDI ada yang suka banget, ada yang enggak. Gue sih biasa aja sih. Oh gitu. Cuma gue tahu itu yang dijadiin include-nya, tapi menurutku dia punya segmen food itu lumayan risky ya. Gue masih traumatik yang 7-Eleven dulu, yang ada kayak makanan kan fluctuation-nya sangat tinggi, begitu nggak laku langsung buat gitu kan. Iya. Kan katanya waktu itu dia mau ganti konsep, Ci. Jadi dia nggak mau banyak waste. Tapi nggak tahu, belum denger sih kelanjutannya. Bersama Raja IDX. Brand Raja IDX. Oh tadi aku ya Sido nih, Ci. Sido ini kan harga udah murah banget. Apakah kan gini, Sido tuh kasihan waktu COVID kan dia kan dapat tinggi banget kan penjualan karena orang panik kan. Jadi kan sekarang tuh abis COVID kan orang ya
harganya dia juga lumayan naik terus kan, harga telur angin. Jadi Iya, tuh pesawat udah 4.000 apa 3.000. iya, jadi pasti ada masa-masa slow growth. Sekarang ini lagi slow growth. Jadi kalau slow growth ya consumer company yang ngapain gitu kan beli yang slow growth, dong ada yang high growth gitu menurutku. Cuman dia ada pengembangan itu gimana sih yang you bilang itu, yang obat anti mabuk itu? Belum, Belum pernah kan? karena gue tanya lah berapa orang sih actually di Indonesia tuh minum alkohol, nggak banyak lah. Iya, Kan kita negara muslim ya, iya. sebagian besar I'm sure nggak minum lah. Es temak obatnya gimana sih? Es semak, es semak. SMA tuh apa? Obat mahnya dia yang baru. Oh, gue Jadi nggak pernah nyoba. Gue kan tergila-gila sama yang itu doang, yang JSH. jadi dia es semak ini isinya tuh obat mah tapi banyak kunyit, Oh, licorice. Jadi banyak bahan-bahan I belum untuk nyoba sih. Terus ini ini ya, kayak produk. fourth quarter ini kan government kan sudah mulai spending nih. Soalnya Hmm. teman-teman gue sudah yang tadinya low end banget itu teriak-teriak sampai bulan September dan awal Oktober. Sekarang kayak mereka udah lihat duit nih. Jadi maksudnya penjualannya not bad. Terus kemarin kita ketemu banyak consumer company, Mayora, Indofood, even Ramayana bilang November dia Ciamik Pol. Terus Mayora juga bilang improvement waktu di Oktober. Indofood juga bilang improvement. Oh ya, Indofood tuh penjualannya Pinehill jauh lebih kenceng daripada yang di Indonesia, by the way. Emang. Ya kan, jadi not bad Indofood. Maybe consumer mesti lu pikirin. Soalnya kalau Pinehill kenceng, kayak Mayora di Filipina kenceng, Indonesia kan sekarang drag. Kalau Indonesia dikasih spending BLT, berarti baru jalan kan? Iya. 2 bulan kan? Jadi Iya, 2 fourth quarter bulan. cannot be, harusnya ya, fourth quarter cannot be worse than third quarter untuk consumer. Harusnya better. Jadi mungkin fourth quarter ini boleh betting on consumer, ya salah satu rokok, Mayora, Indofood itulah. ICBP kali. Oh sorry ya, ICBP bukan Indofood ya, maaf ICBP. ICBP. Tadi Aku kebiasaan masa lalu soalnya. ICBP bener, bukan Indofood, ICBP. Wah ini ada nih, JSH-nya paten, sip kan JSH. Kita adu nanti lawan bir. Iya, jadi ulang lagi ya, yang mau beli tiket sisa 30 per tadi sebelum kita live. Jadi kalau habis kuota ini kita udah nggak usah nambah, mesti nunggu lagi setengah tahun atau setahun, kita nggak tahu lah. Kemungkinan sih setahun sekali lah ya, kalau nggak bosan. Capek kalau nggak, offline tuh capek.